Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Yulianto dari Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4 dengan NPM 215030327. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai e-modul ekonomi dengan judul Kerjasama Ekonomi Internasional. Tujuan pengembangan e-modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Manfaat e-modul itu memberikan solusi kepada siswa untuk dapat memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi secara bijak dan memberikan pilihan kepada guru untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi dan informasi. Suka atau tidak akan berdampak. Aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan e-modul ekonomi ini adalah aplikasi Canva dan yang selanjutnya ini prolog, yaitu penjelasan mengenai e-modul. Yang selanjutnya petunjuk penggunaan EME atau e-modul ekonomi. Di sini ada beberapa petunjuk. Yang selanjutnya lembar potensi wilayah, yaitu di sini ada beberapa gambar. Yang selanjutnya di sini ada kata pengantar. Ini ada daftar isi dan daftar gambar. Yang selanjutnya ada ini glosarium. Ada istilah dan pengertiannya. Ada beberapa istilah. Yang pertama itu kerjasama ekonomi internasional, yang kedua kerjasama ekonomi bilateral, yang ketiga kerjasama ekonomi regional, dan yang keempat itu kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, dan yang terakhir itu kerjasama ekonomi antar regional. Selanjutnya ini ada peta konsep. Di sini ada pengertian kerjasama ekonomi internasional, tujuan, manfaat, bentuk, dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ini pendahuluan. Itu ada identitas modul, itu mengenai apa saja yang terdapat di dalam modul. Dan ada kegiatan pembelajaran 1, itu kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang B, uraian materi. Yang pertama definisi kerjasama ekonomi internasional. Yang kelima ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Berikut ini ada beberapa contoh lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ini ada ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. Yang C, IBRD atau World Bank atau Bank Dunia. E,
IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif, atau singkatnya IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. Yang D, WTO atau World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang internasional, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Yang E, IFC atau Badan Keuangan Internasional, itu didirikan pada tanggal 24 Juli tahun 1956, bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Sedangkan tugasnya adalah memupuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggota, terutama memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dari pemerintah. Yang F, IDA atau International Development Association atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. IDA didirikan tahun 1960 di Washington DC, di Amerika Serikat, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. Yang G, UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development atau konferensi PIB tentang perdagangan dan pembangunan. UNCTAD didirikan dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain-lain, dan untuk menyalurkan serta melancarkan perundingan internasional mengenai ekspor-impor antar negara industri dengan negara yang sedang berkembang, yang sering disebut dialog Utara Selatan. Yang H, di sini ada ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia. ILO didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan penyusun hukum perburuhan. Yang I ada UNDP atau United Nations Development Program atau Program Pengembangan PBB. UNDP merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia dan menangani program pengalihan teknologi. Yang J ada UNIDO atau Organisasi Pengembangan Industri PBB. UNIDO didirikan dengan tujuan untuk pengembangan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada, dan lain-lain. Yang K ada APO atau Asian Productivity Organization. Didirikan pada tahun 1961 dengan maksud untuk meningkatkan peranan produktivitas dan pengembangan ekonomi, untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. Yang L, ABD, Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Tujuan didirikannya ADB adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Yang M, OPEC
atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Itu OPEC ini didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan yang pertama menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, yang kedua menjaga kestabilan negara minyak, yang ketiga menghindari persaingan antara negara penghasil minyak, yang keempat berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Yang N, APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, yaitu didirikan pada bulan November 1989, yang merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau Selatan, negara sedang berkembang, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerjasama APEC dewasa ini mencakup 3 program kegiatan utama, yaitu yang pertama program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan, yang kedua program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi, yang ketiga program kerjasama pembangunan atau Development Cooperation Program. Yang O ada AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara, yaitu merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas. Yang P ada NAFTA atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Badan ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Yang G, WTO, World Trade Organization. WTO sama dengan GATT atau sering disebut juga Putaran Uruguay. GATT merupakan organisasi perdagangan dunia didirikan pada tahun 1947 dengan bermarkas di Havana, yang kemudian diganti WTO sejak tahun 1995. Tujuannya itu untuk yang pertama menghapus rintangan terutama masalah tarif dan biaya masuk yang dapat menghambat perdagangan internasional. Yang kedua menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi di antara negara anggota. Yang R, G7 atau Group of Seven atau G20, Group of 20. G7 merupakan gagasan Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970. G7 adalah 7 negara kemaju industri yang memberikan bantuan kredit kepada negara berkembang. Anggota G7 merupakan kreditur bagi negara selatan atau negara berkembang. Angkatan G7 adalah Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Pada tahun 2009 anggotanya bertambah sehingga namanya berubah menjadi G, yakni Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Cina, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Brazil, Argentina, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, India, Indonesia, Australia, dan EU27. SIBD Islam atau Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. BD didirikan pada tanggal 23 April 1975 dengan tugas utama untuk membantu negara-negara anggota, yaitu negara-negara Islam, dalam meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Iuran dan setoran anggota IBD dinyatakan dalam satuan ID atau Islamic Dinar. Yang T, ASEM atau Asia Europe Meeting. ASEM merupakan forum kerjasama negara Asia dan Eropa untuk memelihara perdamaian secara global, stabilitas dan kemakmuran, yang bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi lebih besar antara dua kawasan, melihat liberalisasi perdagangan dan investasi, serta fasilitasi di antara negara anggota kerjasama
ASEM ini berdiri tahun 1996 oleh 25 negara. MC rangkuman berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu yang pertama, kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktural kegiatan ekonomi nasional. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Yang ketiga, kerjasama ekonomi ini terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Nah, di sini ada latihan soal. Ada beberapa soal yang bisa dikerjakan oleh peserta didik untuk memperdalam materi. Ini ada kunci jawaban dari soal-soal tadi dan beserta pembahasannya. Dan ini yang terakhir, daftar pustaka.